sedang membubuhi tanda tangan penulis Kak Alif, disaksikan oleh produsernya. Kenapa nih Bu produser senang dengan melayar lebarkan rencana layar lebar dari buku ini? Sambil dipegang bukunya, silahkan. Dipegang bukunya. Pertama-tama terima kasih kepada penulis buku nih, dia udah si label nih spesial untuk perempuan pemberani. Aduh, terima kasih sekali, saya tersanjung. Namanya Ira Kusmira. Hira. Ira. IRA. KUSMIRA. Kusmira ya. Iya. Indah sekali namanya. Silakan lanjut Bu Rara. Ya, mudah-mudahan insya Allah kita akan membuat film ini ya di seluruh Indonesia. Amin. Doain ya, mudah-mudahan Pak bisa di layar lebarkan secepatnya. Jabat tangan dong, jabat tangan. Gimana? Suatu gagasan yang luar biasa yang patut diapresiasi, karena kalau bukan orang Bugis yang mengapresiasi karya orang Bugis, siapa lagi? Ya, kedua, budaya Bugis itu filosofinya luar biasa. Itu yang harus diapunkan dan disebarluaskan ke seluruh dunia. Jadi bukan hanya orang Bugis, bukan hanya Indonesia, tapi seluruh dunia. Saya kira itu yang penting. Makanannya ada kapurung, ada bosara ya kan, basang, gondronya. Semua harus kita perkenalkan. Kalau bahasanya 80% Bugis dan semuanya dengan subtitle itu nggak ada masalah. Gemparkan dunia dari Bugis. Bugis untuk Indonesia. Terima kasih, terima kasih. Pak Kamil gimana? Sky-Fi Production. Ya, terima kasih banyak dengan undangannya apa nih? Barani. KKSS yang dibukanya launching buku Barani. Pertama kali aku hadir di tempat seperti ini, walaupun saya basicnya Bugis, cuma kan saya nggak ada link juga. Alhamdulillah, kebetulan saya diundang dengan saudara Sahrul ya. Jadi bagaimana ya? Saya sangat interesting untuk membuat suatu layar lebar yang dalam bentuk Barani, atau kita kumpulkan semua produser film, bagaimana kita bersatu maju dan memakmurkan perfilman Indonesia dengan daya Bugis, Bone, Makassar seperti itu. Insya Allah secepatnya aku akan perbincangkan dengan timku, dengan produser saya, dengan SKP itu. Insya Allah ke depannya di sini possible kita akan pertemuan lagi untuk melanjutkan planning kita selanjutnya. Terima kasih. Maju Bugis Makassar. Jadi luar biasa ya. Bugis ini bisa menguasai dunia karena tersebar di berbagai belahan dunia. Iya, Prof. Karena memiliki 4 sifat yang inherent pada perjalanan kepribadiannya. Pertama, tadi saya kemukakan bahwa dia mampu beradaptasi. Ada satu nilai dari kemampuan beradaptasi itu dalam bahasa Bugis disebut matandre tendre congari, mafance tendre cukuki, batua temalindrung, baicu tendre lindrung. Jadi kalau tinggi dia tidak merasa dirinya ada arogansi, tapi kalau dia rendah juga jangan dipandang dia hina. Kalau besar, dia tidak berharap juga untuk dibesar-besarkan dan tidak mau menghalangi yang kecil. Tapi kecil juga jangan dihalangi kalau dia mau besar. Jadi disebut nilai universal. Yang kedua yang dimiliki orang Bugis ini, dia bilang utendre, ujung mata. Jadi hati saya dan penglihatan saya kugenggam erat-erat untuk satu tujuan. Jadi makanya orang Bugis itu dia berani melangkah karena dibingkai oleh ikhtiar yang kuat. Yang ketiga, jadi di tempat ini, restoran ini ada padai di Padaelo, ya kan? Mali si Paraper, Basi Patongko, itu inklusif.
Dia menyatu dengan seluruh nilai-nilai kebesaran umat manusia karena dia tidak arogan, ya kan? Nah, itu yang keempat. Yang terakhir ya, yang keempat. Nilai-nilai ini tadi yang kita bahas di buku ini itu indah ya, karena di situ ada nilai-nilai unik, tapi dia universal, macam ya, maksudnya intelek, seperti Habibie ya kan, begeteng gitu ya kan, jadi dia konsisten ya, dia tidak mudah goyah. Jadi berani itu dia terbingkai dalam 4 nilai-nilai dasar tadi. Selamat ya, luar biasa. Nanti mudah-mudahan rencana melayar lebarkan Barani ini gimana, Prof? Ya, potensinya. Sangat setuju. Karena Bugis Makassar ini kan tersebar di berbagai belahan dunia. Ada kampung Bugis di Afrika Selatan di samping kota Cape Town. Kita lihat di Nusantara ini begitu ada pesisir pantai, di situ ada orang Bugis. Dan jadi kalau dengan 80% Bugis dengan subtitle itu nggak ada masalah ya, Prof? Nggak ada masalah. Excellent, sukses, luar biasa. Jadi Terima selamat kasih, ya, Prof. luar Terima biasa, kasih, Prof. Dinda. Bagaimana film ini mau layar lebarkan, Prof? Ya, saya kira buku yang berjudul Barani ini sangat memungkinkan untuk kita layar lebarkan. Kenapa? Oleh karena tanpa keberanian seseorang itu tidak akan bisa maju. Hanya saja memang keberanian itu bukan nekat, tetapi tekad. Jadi ada tekad, lalu kita membuat satu pertimbangan untuk mewujudkan sesuatu. Yang paling penting adalah bahasa Bugisnya, Prof. Warani. Iya. Karena kelestarian bahasa nasional itu dari bahasa daerah. Betul, Prof ya? Ya, betul sekali bahwa nilai-nilai yang berakar dalam kebudayaan kita ini memang itu karena dibentuk oleh satu bahasa. Dan untuk membahasakan nilai-nilai itu harus dengan bahasa yang ada di situ, kemudian dijelaskan dengan bahasa lain. Jadi kembali lagi bahwa melestarikan budaya adalah juga melestarikan bahasa. Dan film itu adalah medianya. Dan film itu adalah media yang paling baik untuk bagi generasi-generasi muda khususnya untuk memperoleh nilai inti kebudayaan yang ada di masyarakat. Misalnya soal keberanian, keteguhan dalam pendirian, kecendekiaan, kemudian itu baca nama lempu, warani nama geteng ya. Jadi cendekia, jujur, berani dan teguh dalam pendirian. Dan ini sebenarnya nilai-nilai keberanian ini hanya ada salah satu dari banyak nilai-nilai yang masih bisa kita bukukan dan bisa kita layar lebarkan. Termasuk Reso Panatinulu dan Tembagini Malomo dan Leti Pambasi Dewata. Jadi tidak ada keberhasilan itu tanpa suatu perjuangan. Jadi Reso Panatinulu harus dengan usaha dan bersungguh-sungguh baru kita bisa mendapatkan hasil dari suatu perjuangan. Terima kasih banyak, Prof. Saya Alif Onggang. Walaupun saya tidak selesai di Institut Kesenian Jakarta jurusan seni rupa, tapi buku ini bisa difilmkan dan banyak nilai-nilai kebajikan, moralitas dan value yang bisa jadi inspirasi kita semua. Banyak kebajikan bisa kita buatkan sebagai tokoh di Barani ini tentang orang Bugis. Banyak kebajikan. Tokoh kebajikan. Silakan. Atas nama panitia penyelenggara dari Seni Budaya Departemen Seni Budaya KKSS, terima kasih kepada Bapak Ibu telah berani dan ya, positif perkembangan produksi film dari Sulawesi Selatan. Yang penting tadi bahwa misalnya menggunakan bahasa Bugis. Betul. Tapi kalau bisa dipahami, bisa diikuti oleh penonton dari daerah lain, ya tidak masalah. Tentu ada apanya terjemahannya ya, ada apa istilah filmnya, subtitle ya? Subtitle ya, terjemahan ya. Dan selama ini sebenarnya kita banyak terjemahan karena film Hollywood kan pakai terjemahan. Iya, terjemahan juga. Film Cina juga begitu. Betul. Bahkan film Cina dipakai bahasa Makassar, bahasa Indonesia. Saya kira positif dan rame ya. Jadi memang benar bahwa gerbang, salah satu pintu gerbang perfilman nasional dari Kota Makassar. Kota Makassar. Selain Jogja juga ya? Jogja di Jawa,
di Ya, banyak Indonesia Timur produksi itu juga, Makassar. banyak Iya. produksi. Betul. Saya justru nggak ikut itu. Ada 3 film nanti Pak Aspar. Ada Solata dari Toraja. Ya. Kemudian ada Badik dari Kota Makassar. Ya. Dan kemudian ada film dari Pak Asmin Amin nih. Iya. Siapa? Tentang Gunung Latimojong. Oh, Deng Asmin Amin. Asmin. Iya. Ya, ada lagi. Iya, dan juga banyak horor. Termasuk Tahu-Tahu dari Toraja dan juga ada Doti-Doti. Oh, Iya. ya. Iya, Doti-Doti dari Mandar, betul, Pak. Bagaimana pendapatnya Pak Aspar? Bagus. Ya, pasti positif saja ya kan kita lihat begitu. Sementara film nasional lesu ya. Dan ada 1-2 sih produksi tapi tidak segencar yang lalu. Sekaligus melahirkan aktor dari Kota Makassar. Ya. Apa yang kemudian mau dititipkan oleh Pak Aspar untuk para junior nih, para aktor-aktor muda? Silakan Pak Aspar. Ya bermain dengan apa adanya, tanpa artinya tidak over dan tidak under. Jadi takaran yang pas. Segala yang acting itu takaran yang pas. Jadi apa adanya dan kepercayaan diri. Tetap tapi perlu juga latihan vokal, olah tubuh itu untuk jadi aktor yang baik, yang bisa berbagai peran diberikannya. Ya itulah olah tubuh, latihan vokal, jadi fisik disiapkan juga fisik, bukan kayak jadi bodyguard bukan, body building bukan. Terima kasih Deng Aspar, sehat selalu. Ya. Negeri Hatul Istiwa, negeri perjuangan, berabad-abad bergolak, api terus membara. Kini teruji lagi, adakah suara demokrasi, adakah benteng keadilan, adakah mahkota kebenaran. Tak dirayapi nafsu kuasa, tak diralengkan mabuk serakah. Ku cari wajah pemimpin, menyinarkan kesejukan, menjelmakan ketenteraman, mengeluskan damai di dada kami, rakyat setia negeri ini. Biarkan cahaya pagi menyinari halaman, menyusup setiap kamar hingga asap dapur kami. Cahaya mengantar harapan, bukan hanya kata-kata berhias janji-janji. Adakah selesai masalah? Adakah tenang lengking pergolakan menerima hamparan bansos, taburan amplop tunai, diselingi makan siang gratis? Anak-anak masa depan, permata kehormatan, roh kemuliaan, negeri pergolakan. Akhiri segala tikai, tuding menuding, sindir menyindir, merasa paling benar. Tidak, negeri perjuangan hanya butuh sikap sejati. Satu kata di depan, satu kata di belakang, satu kata di hati.